Apa yang ada di pikiran kalian kalau melihat gambar yang satu ini? Sebuah perkotaan yang maju. Dan kalau melihat gambar yang ini, sebuah perkotaan yang nampaknya sudah sangat lama sekali ditinggalkan, sehingga banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di bangunan tersebut. Tetapi ada yang lebih mengejutkan lagi dari gambar-gambar tersebut. Karena apa? Pertama yang tadi saya tunjukkan itu sepertinya sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Dan gambar yang kedua tadi itu adalah sebuah gambaran kota masa depan, dimana banyak sekali negara-negara luar sana yang sedang berlomba-lomba membangun perkotaan masa depan tersebut. Nah, ada apa dengan ini semua? Kenapa kok sampai perkotaan yang pertama itu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang? Dan kenapa banyak negara yang akan membangun perkotaan masa depan seperti gambar yang kedua tadi? Mari kita simak videonya. Kita mulai pada gambar yang pertama, sebuah perkotaan di masa sekarang, mana perkotaan tersebut ditambah-tambahkan menjadi perkotaan yang sangat maju. Tapi hal yang lebih mengejutkan lagi adalah di masa depan kota-kota tersebut dikatakan tidak sesuai dengan zaman, tidak relevan dengan zaman. Karena apa? Kerusakan yang diakibatkan oleh perkotaan-perkotaan tersebut sangat besar berdampak pada bumi. Kita lihat data yang pertama. Pada tahun 2050 diperkirakan ke seperempat penduduk bumi akan tinggal di perkotaan tersebut. Jadi itu jumlahnya sangat besar sekali, 3/4. Ini juga kan memicu sebuah overpopulasi pada wilayah tersebut. Daerah yang lain sepi tapi menumpuk di daerah tersebut, di perkotaan. Dan yang kedua, urbanisasi yang cepat hingga hampir 80% energi bumi tersedot ke daerah perkotaan-perkotaan tersebut. Juga perkotaan-perkotaan yang ada di zaman sekarang itu kontribusi sekitar 80% pada emisi karbon, dan perkotaan itu termasuk kontributor terbesar dalam hal sampah dan polusi. Nah, itu semua tadi beberapa permasalahan yang sedikit saya jelaskan tentang bahaya dari perkotaan yang ada di masa sekarang. Jadi kalau misalnya di zaman mendatang perkotaan tersebut tidak relevan lagi dengan zaman, jawabannya adalah karena perkotaan itu berkontribusi besar dalam kerusakan bumi ini yang mengakibatkan iklim yang awalnya itu cuma global warming tapi sekarang berubah status menjadi global boiling. Jadi kontributor terbesarnya adalah perkotaan gitu. Dan kita bahas gambar yang kedua, sebuah pemandangan yang dimana gunung-gunung itu bersatu dengan alam. Itu adalah solar punk. Itu solar punk, sebuah konsep kota masa depan yang awalnya itu hanya sebuah fiksi ilmiah belaka. Tapi para pemimpin dunia sekarang itu sadar dengan kerusakan dunia sekarang. Itu makanya mereka menciptakan sebuah kota masa depan yang disebut dengan solar punk, sebuah konsep di mana manusia dan alam itu dapat hidup satu berdampingan, sehingga walaupun diimbangi dengan teknologi yang sudah sangat maju, bangunan-bangunan yang sudah sangat modern, tetapi tidak merusak alam. Banyak sekali negara-negara yang saat ini sedang membangun, bahkan negara-negara yang kecil pun yang miskin itu sudah berupaya membangun kayak gini. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga berkontribusi dalam hal ini? Dan kita akan bahas di akhir video. Kita lihat negara pertama yang sangat ambisius sekali dalam membangun proyek ini atau solar punk, yaitu Arab Saudi. Akhir-akhir ini Arab Saudi digegerkan oleh sebuah proyek besar yang sangat ambisius sekali, yaitu The Line atau garis, dimana pelopor dari proyek ini adalah Raja Arab Saudi sekarang, yaitu Mohammed bin Salman, yang dikeluarkan pada tahun 2021 lalu. Selain ini sebuah kota masa depan yang sangat
futuristik sekali, sangat modern sekali. Bahkan untuk merealisasikan hal ini itu membutuhkan dana sekitar 500 miliar US dollar. Dan ini sebuah kota yang bangunannya saja memiliki panjang sekitar 170 km dan tinggi 500 meter. Perjalanannya saja dari ujung satu ke ujung lain itu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja dengan menggunakan transportasi yang sangat cepat dan sangat modern sekali. Di sini juga para penghuninya akan mendapat akses kebutuhan sehari-hari dalam waktu 5 menit saja berjalan kaki. Jadi semua fasilitas yang dibutuhkan masyarakat itu akan sangat dekat-dekat sekali, sehingga sangat menghemat ruang dan waktu sekali. Tidak ada jalan raya, tidak ada mobil atau motor. Jadi di sini benar-benar bebas polusi sekali dan 100% menggunakan energi terbarukan dan 95% lahannya untuk alam. Yang kedua, di Amerika Serikat juga sedang membangun proyek kota masa depan, yaitu namanya Telosa, sebuah kota metropolitan berkelanjutan dan akan dibangun juga di daerah urban yang ada di Amerika Serikat. Proyek ini dipelopori oleh Makhlor, bukan Makhlor yang ini, tapi yang ini. Dananya juga yang digelontorkan untuk pembangunan ini sangat besar sekali, sekitar 400 US dollar. Luasnya sekitar 150.000 hektar dan akan dapat menampung penghuni hingga 5 juta jiwa. Di sini juga akan dilengkapi berbagai macam teknologi yang sangat canggih sekali. Bahkan kadang-kadang Telosa ini tahan terhadap kekeringan. Kenapa? Di situ dibuat sebuah teknologi yang dimana dapat menyimpan dan membersihkan lalu menggunakan kembali air tersebut. Misi dari kota ini adalah menjadi kota yang paling adil, kota yang paling inklusif di dunia. Negara tetangga kita juga itu sedang membangun proyek kota masa depan, yaitu siapa? Malaysia, yang dinamakan sebagai proyek Biodiversity. Jadi kalian jangan salah sangka dulu terhadap negara kita, Malaysia. Mereka juga sedang berlomba nilai pembangunan kota masa depan yang dimana diperkirakan akan dibangun pada tahun 2030 mendatang, terletak di pantai Pinang dan masing-masing pulau dapat menampung sekitar 18.000 jiwa. Di biodiversity ini alam dan manusia akan hidup berdampingan. Tujuan dari pembangunan ini yaitu menciptakan pembangunan yang inklusif dalam hal sosial dan ekonomi, sekaligus melindungi keanekaragaman hayati. Di negeri perindapan juga atau India sedang membangun proyek ini, yaitu Amaravita, yang kadang-kadang akan menjadi sebuah ibu kota baru. Banyak juga negara-negara yang sedang berkompetisi membangun kota masa depan, bahkan ada puluhan negara, itu sangat banyak sekali. Misalnya kepala dewa negara yang kecil ternyata berani melakukan langkah besar di Singapura, dan di Jepang juga proyek yang sangat ambisius sekali, di mana Jepang akan membangun sebuah piramida besar. Dalam bulan Juni banyak orang dilengkapi dengan yang sangat canggih dan modern sekali. Seperti Tiongkok juga ada. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga turut berkontribusi dalam Indonesia juga melakukan proyek pembangunan kota masa depan, yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau misalnya kalian masih memperdebatkan tentang pembangunan, kalian lihat negara-negara yang lain di luar sana. Nah, ini upaya Indonesia juga dalam menyelamatkan bumi di tanah Indonesia. Kalau kita lihat di Jakarta, kerusakan lingkungan, polusi, pencemaran, apapun itu sudah sangat
sulit sekali diatasi. Banyak presiden yang diganti sampai kali, tapi permasalahan-permasalahan yang Jakarta yang menjadi pusat Indonesia itu sepertinya juga tuntas. Nah, tapi untungnya pemerintah kita juga sadar tentang kerusakan lingkungan yang ada di ibu kota Jakarta, sehingga pemerintah ambisius membangun sebuah kota baru, kota masa depan, di mana menggunakan konsep solar juga. Namanya apa kok konsep kota masa depan sangat marak sekali dibangun oleh negara-negara. Apa alasan dibalik ini semua? Jawabannya adalah karena kota-kota yang sekarang ada juga itu termasuk sudah overpopulasi, sehingga ini semua harus diatasi, yaitu dengan membangun sebuah kota baru. Dan kesadaran masyarakat di kota-kota khususnya di Indonesia masih ada banyak sekali masyarakat yang masih enggan dan sekarang mereka banyak sekali membuat polusi, membuat sekarang membuat sampah sembarangan lain. Ini semua kalau misalnya dibiarkan begitu saja kan membuat itu mungkin semua harus kita sadari bersama dan harus melakukan sebuah perubahan pola hidup yang lebih baik. Terima kasih. Salam